Karena Ibu Siska udah siap, kepada Ibu Siska Aprilia kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Sofiul Amin. Yang saya hormati pula kepada Bapak Wadir 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Dan yang saya banggakan kepada Ketua Umum UKM RPB dan Ketua Panitia workshop atau webinar kepenulisan serta seluruh panitia dan peserta yang Zoom meeting kali ini. Limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa gabung dalam mengulik tuntas kreativitas menulis yang berkualitas. Oke, mungkin PPT-nya. Oke, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, langsung saja. Di sini untuk topik hari ini, yaitu terkait dengan tata cara penulisan tugas akhir atau skripsi. Yang mana saya sendiri kemarin sudah saya perkenalan sedikit ya. Nama saya Siska Aprilia Hardiati. Di sini saya diberi tugas menjadi narasumber dalam tema penulisan TA atau skripsi. Di mana di sini nanti saya ambil materi ini dari beberapa referensi dan pedoman dari tata tulis TA dan skripsi Politeknik Negeri Banyuwangi tahun 2023. Oke. Untuk konten yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan karya ilmiah. Nanti akan saya jelaskan apa sih karya ilmiah itu, ya. Kemudian bagaimana menentukan permasalahan penelitian dan struktur karya ilmiah itu. Selanjutnya karya tulis ilmiah. Artinya, ya, di mana di sini ada beberapa referensi. Definisi karya tulis ilmiah dari Eko Susilo tahun 1995. Di sini adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ya. Jadi nanti di sini bisa berupa hasil pengamatan, ya, bisa dari penelitian sesuai dengan bidang yang kalian dengan melibatkan metode tertentu, ya, dengan sistematis ini apa sih berupa adaptatif nantinya bermanfaat ilmiah, ya. Karya tulis ilmiah ini bisa beberapa bentuk, ya. Jadi tidak harus seperti model saja, tidak berupa rancang bangun saja, ya, tapi banyak banget.
Oke. Selanjutnya, adapun ketentuan karya ilmiah, yang pertama adalah gagasan atau ide kreatif, ya, solusi permasalahan masyarakat. Jadi kita tidak boleh mengambil permasalahan itu tiba-tiba ya membuat permasalahan sendiri, tidak boleh. Jadi memang benar-benar gagasan atau ide kreatif tersebut itu adalah dari permasalahan masyarakat menjadi solusinya. Kita cari solusinya seperti apa. Kemudian hasil pemikiran secara divergen, terbuka, dan komprehensif. Hasil riset terapan, uji coba di laboratorium, atau kajian pustaka dari ilmiah. Jadi bisa berupa penelitian terapan, ya. Kemudian mungkin yang bisa berupa karya tulis itu tadi, berupa hasil dari pengujian di lab, atau mungkin mengkaji, ya, kajian pustaka dari referensi lain, ilmiah lain. Selanjutnya didukung oleh data dan atau informasi yang relevan, valid, dan cukup dari referensi ilmiah. Jadi harus ada datanya, ya, harus ada informasi yang relevan. Biasanya nanti didukung referensi ilmiah berupa jurnal, bisa berupa buku, ya, bisa berupa mungkin berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, atau mungkin web-web, ya, tapi web-web yang memang benar-benar bertanggung jawab, ya, tidak seperti mungkin tidak ada editornya, tidak ada penulisnya yang valid dan sebagainya, itu tidak boleh dipakai. Ya. Biasanya ada kalian cari di Google gitu ya, tiba-tiba muncul bentuknya makalah atau hasil tugas dari mahasiswa gitu ya, dari kampus yang lain. Tapi di situ tidak ditunjukkan namanya, tidak ditunjukkan apakah ini benar-benar dari kampus itu, ya. Nah, kalau seperti itu jangan dipakai, ya. Jangan dipakai. Kemudian ada rancangan penulisan sistematis, jadi harus ada, nanti ada sistematikanya, penulisannya seperti apa, ya, ketentuannya itu ada. Kemudian ada berisi unsur-unsur identifikasi masalah mutakhir, rancangan dan implementasi solusi, simpulan, dan rekomendasi. Karya asli atau bukan ciplakan dan belum pernah dipublikasikan. Selanjutnya, untuk ciri-ciri karya tulis, di sini saya tambahin ada akademik. Nah, kalau karya tulis akademik berarti nanti itu berhubungan dengan akademik, ada berhubungan dengan mahasiswa. Dikatakan dia sebagai sebuah karya ilmiah harus memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu yang bagaimana? Objektif itu adalah bukan persepsi dari pribadi kita sendiri. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau di mana di situ ya informasi sebenarnya. Jadi memang real itu terjadi, real itu memang orang yang paham di bidang itu, tidak berlebihan, tidak bersifat rekaan atau fiktif, tidak menonjolkan prasangka dan persepsi pribadi penulisnya. Kemudian ada sistematis, ya, tulisan teratur, berjenjang, dan berkesinambungan. Logis, ya, dapat diterima oleh nalar sehat, dapat diuji kebenarannya. Ya, kalau ini adalah karya tulis ilmiah, berarti dia benar-benar harus bisa diuji kebenarannya. Keilmiahannya harus dapat diuji. Kemudian ciri yang lain ada terbuka. Ya. Terbuka itu adalah bukti atau pendapat yang dikemukakan tidak statis jika ada data dan fakta baru. Setiap penelitian tidak ya sempurna 100%. Ya. Ada kemungkinan mungkin
variabel, ya. Kita melakukan penelitian menggunakan 5 variabel. Menurut kita 5 variabel itu sudah sangat bagus, ya. Tapi ternyata ada beberapa variabel lain tambahan. Setelah dikaji, oh ternyata peneliti yang lain mau menambahkan variabelnya. Nah, ini penelitian kita harus terbuka di sini. Ada data baru, ada fakta baru. Di sini harus bersifat memiliki ciri-ciri terbuka. Kemudian ada berlaku umum. Ya. Kesimpulan dapat diberlakukan terhadap seluruh masyarakat. Seksama di sini adalah ditulis dengan teliti dan cermat. Dan yang terakhir adalah jelas. Segala penjelasan ditulis secara jelas dan tidak ambigu. Oke, kemudian di sini ada bentuk umum karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah berbentuk makalah. Isinya singkat, hanya pokok-pokok saja dan tidak mempunyai daftar isi. Itu adalah berbentuk makalah. Ada juga yang berupa laporan ilmiah yang dibukukan. Contoh di sini hasil penelitian, ya, observasi gitu. Itu ada laporan penelitian. Atau mungkin yang merupakan menjadi persyaratan akademis. Contohnya seperti milik kalian, ya, laporan proyek akhir, skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis. Dan yang terakhir ini adalah buku ilmiah, ya. Di mana di sini buku itu banyak jenisnya, ya. Ada buku referensi, ada monograf, terus ada buku ajar. Nah, itu di mana buku ilmiah ini harus diterbitkan, ya. Ada suatu penerbit yang menerbitkan dan dijual secara komersial. Itu yang disebut dengan buku ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke struktur makalah ilmiah. Tadi makalah ilmiah tanpa ada daftar isi, ya. Di mana di sini ada judul, ya, ada abstrak atau kita abstrak itu atau kita sebut dengan sari tulisan atau sinopsis atau resum. Kemudian yang ketiga pembukaan atau pendahuluan. Isi kita sebut dengan kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini struktur makalah ilmiah. Ciri utama selain struktur seperti ini, makalah ilmiah, di sini ada lagi ciri utama dari makalah ilmiah itu adalah pembukaan atau pendahuluan, isi penutup itu tanpa memberikan nomor urut. Jadi langsung saja pembukaan, kemudian isi, penutup, nah, ya, tanpa ada nomornya. Kemudian gambar, tabel itu kalau misalkan mau memberikan judul gambar, judul tabel itu langsung saja gambar 1 apa, gambar 2 apa, tabel 1 apa, tabel 2 apa gitu. Ya. Tanpa ada bab subbab seperti itu, ya. Nah, beda lagi kalau laporan ilmiah. Kalau laporan ilmiah strukturnya seperti ini. Ada judul, abstrak, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar simbol, ya. Ini daftar ini kondisional, ya. Daftar ini daftar gambar, tabel, simbol. Semisal di laporan ilmiah kalian tidak ada tabelnya, ya berarti nggak usah dikasih tabel, nggak usah dikasih daftar tabel. Ya. Kemudian ada lagi bab pendahuluan. Bab isi, di mana di sini isinya terkait dengan penguraian, ya, tinjauan pustaka, pembahasan, itu. Bab 4, bab penutup, ya, ini ada kesimpulan dan saran, ada daftar acuan atau daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, perbedaannya dengan makalah ilmiah tadi, ya, di mana di sini nomor urutnya sudah diberi nomor urut. Ada bab, ada subbab, ya. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian subnya,
bab 1 misalkan 1.1, 1, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau gambar dan tabelnya kita sudah masuk juga. Ya. Karena ada bab tadi, maka menyesuaikan, tabelnya juga menyesuaikan. Contoh di sini ada gambar 4.1. Nah, berarti artinya adalah gambar pertama pada bab 4. Ya. Jadi 4 ini menunjukkan babnya, 1 itu menunjukkan urutan gambarnya. Tabel juga sama, misalkan tabel 4.3. Berarti dia itu posisinya tabel ketiga dari bab ke-4. Ini adalah contoh struktur laporan ilmiah. Jadi bedakan antara makalah ilmiah dan laporan ilmiah. Baik strukturnya, baik ciri-cirinya, itu beda. Kemudian ini untuk penomoran halaman laporan ilmiah. Ada lembar abstrak, ya, tidak diberi penomoran, prakata, daftar isi, biasanya dikasih Romawi, ya, kecil, I1, I2, I3, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di laporan ilmiah, contohnya tugas akhir atau proyek akhir, ya, atau skripsi kalian yang mungkin D4. Kemudian bab dan daftar ajuan atau daftar pustaka ini diberi penomoran angka 1, 2, dan seterusnya. Lampiran tidak perlu diberikan penomoran halaman. Selanjutnya kita masuk ke tugas akhir. Tugas akhir itu adalah rangkaian kegiatan yang didesain untuk membantu mahasiswa Poliwangi, khususnya Poliwangi, dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi dengan mengembangkan ide-ide yang kreatif, konstruktif, mulai dari perencanaan hingga mewujudkan menjadi karya yang relevan dengan kompetensi lulusan. Makanya kenapa Poliwangi sekarang ada kebijakannya, ya, ada kebijakannya, dan sekarang ada Permendikti, ya, Permendikti kemarin baru launching, ya. Pak Nadiem Makarim menjelaskan beberapa, kalau salah satunya, ya, dari keputusan itu S1 itu tidak wajib skripsi, ya, S1 S1, kemudian S2 dan S3 tidak wajib untuk publikasi jurnal. Nah, ini nanti lihat ke depannya seperti apa, ya. Poliwangi masih menyiapkan semuanya, itu masih dalam proses. Jadi sebagai gantinya itu nanti apa, gitu ya? Itu yang nanti akan dipikirkan oleh tim task force dari Politeknik Negeri Parang. Kemudian ada tujuan dari penulisan tugas akhir, yaitu untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah, ya, serta mengintegrasikan ilmu dan penelitian yang dituangkan dalam bentuk buku TA. Jadi tugas akhir dan tujuannya sudah bisa dipahami, ya. Kemudian kita masuk ke jenis TA. Ya, jadi kalau jenis TA misalkan ada yang D4 dan D3 nih, Poliwangi, ya. Ada yang D3, ada yang D4. Mereka punya skop masing-masing. D3 punya skop masing-masing, D4 pun juga sama. Ya. Tapi di mana skopnya berbeda, ya. Diploma 3 itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit cakupannya. Apa saja jenis TA-nya? Bisa berupa purwarupa atau rancang bangun, bisa berupa desain atau redesign, pengembangan dan inovasi, pengujian laboratorium. Ini masuk ke dalam jenis TA Diploma 3. Kalau sarjana terapan lebih banyak lagi, ya. Selain keempat tadi, ketambahan ada analisa, ya, simulasi, penyusunan kebijakan, itu ketambahan untuk sarjana terapan.
Nah, karena apa? Waktu belajarnya untuk D3 kan lebih sedikit juga, ya. Otomatis tidak seluang seperti sarjana terapan, banyak banget waktunya 4 tahun. Kalau D3 3 tahun, ya. Jadi mungkin dari peninjauan seperti itu, maka skopnya pun juga berbeda. Ya, mungkin untuk ke bawahnya bisa nanti anu ya, ditinjau kembali. Selanjutnya kita masuk ke konten yang kedua, yaitu menentukan permasalahan penelitian. Oke, di mana masalah penelitian itu adalah mencakup semua hal yang masih dipertanyakan pada penelitian, sehingga peneliti harus menemukan jawaban atau solusi melalui penelitian-penelitian tersebut. Nah, kita kuncinya adalah mencari masalah penelitian terlebih dahulu di masyarakat seperti apa. Baru ketemu masalah tadi, maka kita cari jawabannya, cari solusinya. Nah, gimana cara mencari masalah penelitian dulu? Cara mendapatkan masalah penelitian bagaimana? Dengan cara gap analisis. Ya. Gap analisis itu apa sih, Bu? Gap analisis itu namanya gap ya, berarti dia adalah kesenjangan. Ya, di mana di sini kita punya current state, ya, kondisi dan permasalahan yang ada saat ini. Kondisinya seperti apa, permasalahannya sudah seperti apa, ya. Baru selanjutnya harapan kita itu adalah ideal state, ya, kondisi ideal yang diharapkan. Nah, untuk menuju dari current state ke ideal state, kita punya ini gap, ya. Kita punya kesenjangan. Apa saja sih itu? Ya. Bagaimana untuk menutup gap tadi, untuk menutup kesenjangan tadi, detail masalah penelitiannya, objek penelitiannya, topik penelitiannya. Ya. Ini yang nanti akan jadi suatu, akan kita bisa angkat dalam penelitian. Oke. Kemudian di sini ada juga terkait dengan menemukan masalah penelitian. Ya, menemukan masalah penelitian itu kalian bisa mencarinya dengan observasi. Kita observasi, kita tinjau secara langsung, ya, kondisi masyarakat itu seperti apa. Kemudian atau mungkin prasurvei atau kajian awalnya. Atau mungkin dari wawancara. Nah, bisa. Itu semuanya adalah cara-cara kita menemukan masalah penelitian. Wawancara ke siapa? Wawancara ke objeknya. Misalkan ke desa, atau mungkin ke UMKM-nya, atau mungkin ke yang punya atau bersinggungan langsung dengan penelitian kita. Ini contoh, nah di sini ada current state sama ideal state. Misalkan kondisi saat ini, ya, existing condition. Ada beberapa daerah di kota Surabaya selalu mengalami banjir saat musim penghujan. Nah, ini ada kondisi realnya di kota Surabaya itu kok setiap hujan, ya, setiap musim penghujan itu kok selalu banjir. Kemudian pada saat banjir banyak penduduk yang menderita penyakit. Nah, oh ternyata ada lagi selain banjir penghujan itu selain membuat banjir, ternyata juga penduduk di sekitar Surabaya di situ juga menderita penyakit. Nah, terus kemudian ada lagi nggak yang kondisi lain, yaitu kerugian yang diderita penduduk mencapai miliaran rupiah karena banjir tadi atau mungkin karena penyakit tadi, ya. Akhirnya
kerugiannya pun juga banyak. Nah, dari beberapa kondisi tadi, kita pengennya harapan kita itu adalah ideal state-nya. Berupa apa? Kondisi banjir dapat direduksi. Nah, ini adalah permasalahannya ada di banjir. Kalau tidak ada banjir, kalau tidak ada kondisi banjir bisa terminimumkan, nanti otomatis penyakit pun juga akan minimum juga, ya. Kerugiannya pun juga akan minimum. Bisa dengan kondisi banjir itu direduksi. Ya, dengan cara bagaimana? Sehingga masyarakat tidak mengalami penderitaan dan kerugian. Mungkin kondisi banjir tadi bisa direduksi dengan cara apa? Pertama, mungkin drainasenya. Ya, drainasenya. Atau mungkin kita butuh reboisasi, Bu. Atau mungkin tambahan apa lagi dan seterusnya. Ya, kita bisa menerapkan iptek di situ. Nah, ide-ide ini yang kita bisa angkat dalam penelitian kita. Oke, selanjutnya, nah ini untuk kesenjangannya, pengen mereduksi banjir tadi, biar nanti penderitaan, biar jadi penyakit tadi bisa hilang, ya, kerugiannya pun juga semakin berkurang. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa menganalisis. Ya, kita bisa menganalisis. Yang pertama, ya, apakah curah hujan di Surabaya sangat tinggi sehingga selalu terjadi banjir? Ya, bisa kita cek di sini. Kalau tinggi berarti bagaimana? Ya, pengen tahu nih, ini termasuk curah hujannya tinggi, sedang atau rendah, kita masuk AI di situ kan bisa. Pendeteksi curah hujan. Bisa ini. Bagaimana pola curah hujan tahunan dan besarnya probabilitas curah hujan yang tinggi. Bagaimana kondisi sistem drainase Kota Surabaya tadi? Mungkin di sini teknik sipil bisa masuk drainasenya mungkin. Kita cek di sana. Salurannya sudah sesuai enggak? Gitu. Apakah ada yang tersumbat atau apa? Nah, itu ya. Apakah ada kontribusi dari sungai-sungai besar yang mengalir melewati kota Surabaya terhadap kondisi banjir yang ada? Ini juga ngefek sekali. Ya. Kalau ada sungai-sungai besar melewati kota Surabaya, otomatis nanti pada saat musim penghujan, itu pasti akan menjadi kondisi akan berubah menjadi banjir. Apakah luasan daerah resapan tidak bisa menampung curah hujan yang ada? Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jadi gap analisis kita. Oke. Selanjutnya mungkin masalah lain. Ya. Ini kita perbanyak permasalahan. Ya. Ini contoh ada gambar permasalahan di masyarakat terkait dengan sampah. Ya. Banyuwangi itu juga permasalahan juga sampah. Ya. Banyak banget permasalahan di masyarakat yang bisa kita ambil untuk penelitian kita. Sistem pendidikan, transportasi, ya, kepadatan lalu lintas, kelangkaan BBM, ya. Mungkin polusi udara nih di Jakarta sekarang lagi ramai banget, ya, polusi udara. Kemudian kepadatan penduduk, korupsi, generasi muda, narkoba, ketahanan pangan, rawan sosial. Ini jadi permasalahan yang bisa kita angkat, ya, kita cari ide solusinya seperti apa, nah nanti kita masukkan ke dalam penelitian kita. Kemudian mungkin dari permasalahan
pertanian. Mungkin anak-anak agribisnisnya. Ini tentang terkait dengan hama tikus mungkin. Bagaimana cara menanggulanginya itu biar nanti hasil dari pertanian kita semakin bagus, padi semakin padinya nggak rusak ya, kemudian panennya juga melimpah. Itu bagaimana caranya, kita cari idenya sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Kemudian mungkin dari masalah hukum ya, tentang kesakung nih naik motor di trotoar gitu-gitu ya. Bagaimana cara menanggulanginya seperti itu. Nah, ini juga bisa diangkat dalam topik penelitian kita. Atau mungkin masalah sumber air bersih ya. Di sini kelangkaan terkait dengan sumber air bersih itu. Kalau di Banyuwangi insya Allah masih melimpah ya. Limbah. Nah, ini limbah. Nah, jangan tidak menutup kemungkinan Banyuwangi itu juga banyak limbah. Limbah dari apa? Dari mungkin di sini banyak pabrik-pabrik pembuat apa itu? Pembuat batik. Nah, itu banyak yang tidak menggunakan filter, akhirnya langsung dibuang ke sungai. Ya. Nah, itu nanti akan merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Bisa merusak airnya, bisa merusak hewan-hewan yang ada di situ, gitu ya. Airnya jadi berubah. Kemudian mungkin lumpur lapindo ini sampai sekarang pun masih jadi suatu pembahasan yang hangat ya. Selanjutnya, nah ini bagaimana dengan potensi Banyuwangi. Ini ada lautan sampah di Pantai Muncar Banyuwangi. Ini masih ramai banget. Ini jadi pembahasan. Bahkan yang di Banyuwangi kota pun sekarang ditutup kan tempat pembuangan sampah yang di pinggir jalan itu sekarang sudah ditutup. Kemudian sekarang kalau di TPA dipindah di Songgon kalau nggak salah ya. Nah itu tapi jadi masih ada pro kontra di situ. Ini kalau kita membicarakan sampah ya tidak akan habis pembicaraan kita. Bahkan kasus ini tidak hanya di Banyuwangi saja, semua kota pun juga permasalahannya juga mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kemudian ini ada destinasi wisata Banyuwangi, ini jadi bisa diangkat jadi suatu kita. Ya, entah itu mungkin pengunjungnya, mungkin fasilitasnya, sarana-sarananya, atau mungkin yang lainnya. Ya. Nah, itu yang berhubungan dengan wisata. Kemudian kita masuk konten yang terakhir adalah struktur karya ilmiah. Nanti saya akan mengenalkan sedikit terkait dengan aplikasi Mendeley, ya, di mana nanti aplikasi Mendeley ini sangat membantu kita dalam mengutip ya referensi yang atau rujukan yang kita butuhkan. Misalkan kita punya referensi jurnal, kita mau mengutip itu, kita mau merujuk itu. Nanti kita menggunakan Mendeley itu daftar pustakanya sesuai format yang ditentukan. Ya. Misalkan jurnalnya butuh format apa atau yang lainnya Harvard dan sebagainya itu menggunakan Mendeley langsung teratur sesuai formatnya. Gitu. Nanti saya kenalkan sedikit terkait dengan Mendeley. Untuk kerangka proposal TA, ya ini saya ambil dari pedoman PA. Ada halaman judul ya, halaman pengesahan, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan,
tinjauan pustaka bab 2, metode penelitian, daftar pustaka, dan lampir. Ada bagian awal, utama, dan akhir. Ini untuk proposal TA. Untuk laporan TA, ini bisa dilihat ya, halaman cover, halaman judul, halaman persembahan, dan seterusnya. Daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya memilih judul karya ilmiah. Nah, judul itu menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam penelitian. Ya. Di mana di sini merupakan topik yang paling representatif dari suatu karangan. Ya. Sebelum kita melihat isi dari laporan skripsi atau PA atau apapun itu, jurnal atau buku, pasti yang kita lirik adalah judulnya. Kemudian judul harus dapat mencakup ide yang paling pokok dari seluruh karangan. Judul tidak boleh terlalu sempit, namun tidak boleh juga terlalu luas. Makanya kenapa pemilihan judul itu dikonsultasikan dengan pembimbing 1 atau mungkin ada pembimbing 2 dikonsultasikan dengan pembimbing 2. Bahkan nantinya pada saat seminar proposal pun akan dibahas juga judulnya. Nanti dapat masukan dari penguji 1, penguji 2, dan seterusnya. Kemudian judul harus dapat mewakili permasalahan yang akan dicari jawabannya. Untuk membedakan dengan hasil penelitian lainnya, judul dapat ditambahkan dengan metode yang digunakan. Biasanya tentang apa penelitian itu, kemudian menggunakan metode apa, atau mungkin lokasinya, studi kasusnya dicantumkan dalam judul boleh. Oke, selanjutnya ada lagi abstrak. Ya, abstrak itu apa saja sih? Ya, isinya itu singkat ya tentang apa yang telah ditulis dalam suatu karya ilmiah. Yang pertama, memuat apa saja, alasan singkat memilih judul dan tujuan menulis karya ilmiah, ini latar belakangnya. Dijelaskan sedikit latar belakang penelitian kita, kemudian bisa satu 2 kalimat ya, bisa 2 kalimat, 3 kalimat. Kemudian masalah-masalah yang perlu dibahas ya, atau metode dan penyelesaiannya, hasil yang didapat nanti, dan kemudian ada kata kunci atau keywordnya. Ya. Abstrak hanya untuk karya ilmiah, ditulis untuk seminar, publikasi dalam jurnal, dan laporan penelitian. Kemudian ada pendahuluan, ya, ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan, manfaat, gitu ya. Kalau misalkan ada batasan penelitian, biar penelitianmu itu tidak kemana-mana, kalian perlu menginkludkan atau memasukkan batasan penelitian, batasan masalah misalnya. Ini latar belakang ya. Ini latar belakang menjelaskan terkait dengan proses gap analisis tadi ya. Berarti current state-nya, ideal state-nya seperti apa ya. Masalah penelitian yang dipilih itu harus dimasukkan semuanya. Nah, metode misalkan saya mau membandingkan metode A dengan metode B gitu ya. Nah, berarti kamu masukkan di dalam latar belakangnya. Metode A punya kelebihan apa, metode B punya kelebihan apa, dan seterusnya. Kemudian, ciri utama latar belakang itu adalah mengerucut ke bawah. Ya. Jadi semakin fokus dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Jadi jangan semakin lama paragraf kamu tambah, semakin melebar. Tidak boleh. Jadi latar belakang itu dari luas, ya, dari luas sampai ke bawah itu harus sampai mengerucut.
Nah, inti inti permasalahannya itu apa? Penelitianmu itu tentang apa? Itu yang dikatakan dengan latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, ya, dan tujuan penulisan, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan batasan penelitian atau batasan masalah. Kalau misalkan kita metodenya hanya menggunakan dua itu, nah masukkan ke dalam batasannya. Atau mungkin eh, kita menggunakan variabelnya hanya tiga, berarti masukkan variabelnya ini dan itu. Variabel A, variabel B, dan variabel C. Dalam penelitian ini mengambil topik dengan mengangkat variabel bla 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 bla. Kemudian mungkin apa lokasi, ya, atau apa mungkin material-material yang diperlukan, ya, itu bisa kalian masukkan ke dalam batasan masalah, batasan penelitian. Selanjutnya ada lagi, ini masuk ke bab isi. Ya, bab isi itu ada tinjauan pustaka, ya, bab 2. Kemudian ada metode, kemudian ada hasil, dan ada pembahasan. Ini terkait dengan tinjauan pustaka, ya. Nah, sekarang tinjauan pustaka ini berupa teori-teorinya yang sesuai saja, teori-teori yang mendukung penelitian kita. Jangan mengambil teori-teori yang tidak penting dalam penelitian kita, kalian masukkan ke dalam tinjauan pustaka, ngapain ya. Jadi yang benar-benar itu menunjang penelitian kita, rumus-rumus yang kita butuhkan dalam mengerjakan untuk hasil dan pembahasan kita, yaitu kita masukkan dalam tinjauan pustaka atau rujukan-rujukan referensi dari penelitian terdahulu minimal itu adalah 10 tahun terakhir. Kita masukkan ke dalam tinjauan. Selanjutnya, nah ini untuk uraian tentang tinjauan pustaka, terutama yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, ya. Ini sumber-sumber penelitian terdahulu bisa berupa jurnal, ya, bisa berupa proceeding, penelitian atau hasil studi, kejadian di lapangan atau berita, internet dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya ada web-web gitu, ya. Namun itu harus benar-benar dari website yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau memang tidak ada tidak ada referensi rujukan yang jelas di situ, keterangan yang jelas, jangan dipakai. Kemudian buku dengan penerbit yang bereputasi. Ada ISBN-nya, gitu ya. Itu bisa dipakai. Selanjutnya, ini terkait dengan menyesuaikan dalam mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang dipilih. Kita biasanya langsung ya searching di Google, ya. Mungkin terkait dengan aplikasi apa ya, mau mencari aplikasi deteksi apa. Nah, itu kita langsung search di Google, dapat buku, dapat sekarang eh, internet kita itu sudah difasilitasi dengan berbagai macam apa ya, pendukung yang support banget kita menunjang dalam segi pengerjaan, terutama pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Ya. Kita cari di Mbah Google itu aja sudah keluar semuanya, jurnal, proceeding, buku, dan sebagainya. Ya. Jadi kita sudah banyak banget yang mensupportnya. Jadi kalau misalkan cari bukunya, jangan sampai ada alasan saya nggak dapat bukunya. Ya. E-book sekarang ya banyak. Ya. Bahkan eh, apa kita cari buku dalam beberapa detik aja sudah banyak di situ.
Kemudian ini beberapa cara penulisan kutipan dalam penyusunan tinjauan pustaka. Ya, ini kalau misalkan kita mengutip, ya, ini contoh, ini menurut Sofia 2021, ini ada buka kurung, jadi ada autornya, ya, ada autor buka kurung tahunnya. Baru selanjutnya apa yang diambil dari Sofia tadi? Keterlambatan adalah kondisi di mana kejadian tidak boleh terjadi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan bla 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 bla. Ya. Kalau mengutip di depan itu seperti ini. Nah, selanjutnya kalau dia mengutip di bawah, kutipannya saya taruh di belakang, nah berarti penjelasannya dulu tentang apa. Misalkan penyebab keterlambatan dapat disebabkan oleh bla 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 bla, buka kurung Sofia, koma 2021 tahun, tutup kurung titik, ya. Jadi buka kurung autornya, koma tahun, tutup kurung. Ini bedakan peletakan kutipan di depan dan di belakang. Ya, kalau di depan tanpa ada kurungnya yang di tahunnya, menurut ini, ya, misalkan mau ditambahin bahwa, menunjukkan, dan seterusnya. Nanti dilihat apa kata-katanya yang pas di situ. Nah, kalau ini tidak perlu menurut, ya, penyebab keterlambatan ini menurut Sofia 2021 nggak boleh. Menurut itu ada di depan. Ya. Selanjutnya, kalau autornya satu tadi, kalau autornya dua, nih Sofia dan ada penulis keduanya, kemudian buka kurung tahun, baru penjelasannya tentang apa. Nah, yang kedua, ini kesedihan merupakan kondisi di mana bla 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 bla. Kalau dia dikutip di belakang, nah penulisannya seperti ini. Buka kurung, Sofia dan Erwanto 2020. Ini ada komanya ya. Nih, Ahmad dan Ahmad, koma 2021. Ini kurang komanya ya. Maaf, ini keliru Ibu. Nah, jadi ada koma, kemudian ada tahun. Kemudian kalau penulisnya tiga, sama Sofia, koma Erwanto, koma dan, nah, ada penulis ketiga di sini. Ya. Penulis ini itu adalah penulis nama-nama di belakang. Misalkan nih, Ibu namanya Siska Aprilia Hardianti. Berarti nama yang paling belakang yang kalian masukkan ke dalam. Ya. Kemudian buka kurung, tahun, ya, baru penjelasan. Kalau dia berada di belakang, berarti penulisannya sudah berbeda lagi. Sofia, koma Erwanto, koma dan Wari, koma tahunnya. Oke, selanjutnya, nah kalau dia lebih dari tiga, berarti kita langsung diikuti dengan DKK. Sofia, DKK, dan kawan-kawan, buka kurung 2021. Nah, kalau yang kutipan di belakang, berarti Sofia, DKK, ya, koma 2021, tutup. Ini bedanya, ada penulis pertama, ada tunggal, penulis tunggal, kemudian 2, 3, dan lebih dari 3. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau mau memasukkan halaman, ya, halaman. Nah ini kalau mau memasukkan halaman di kutipan itu, boleh Sofia, buka kurung 2021, titik 2, 25, ini halamannya. Ya, ini halamannya 107 sampai 108.
Ya, ini adalah halamannya. Nah, biasanya buku, ya, misalkan buku punyanya Bu Sofia ini, saya butuh di halaman yang halaman 100, Bu. Nah, di halaman yang lainnya nggak keluar. Nah, berarti langsung aja Sofia buka kurung 2021.2 100. Ya. Kemudian, nah ini kalau misalkan ada eh, di tahun yang sama, ya ada versinya. Ya biasanya ada versi ini buku ya, yang sering keluar tuh buku. Ya. Itu ada versi dalam 1 tahun tuh ada dua versi misalkan. Nah kalau seperti itu berarti kan Sofia tahunnya sama kan ya, 2021 misalkan keluarannya. Nah, versi yang kita gunakan adalah versi yang pertama. Ya, berarti kita tulis di sini 2021 spasi A tutup kurung. Ya. Misalkan versi yang kedua, versi yang B, nah, berarti yang B. Tambahin B di belakang tahunnya. Selanjutnya, semisal itu dari badan, ya badan atau pembuat karangan tersebut, misalkan Departemen Pekerjaan Umum RI, PU, ya, atau mungkin Dinas Departemen Pendidikan, nah, itu bisa dimasukkan. Penulisannya seperti apa? Buka kurung Departemen Pekerjaan Umum RI, koma 2020. Ya. Kemudian ada lagi di sini, ini referensi dua ya. Dalam satu kalimat itu kita merujuk dua autor, dua rujukan. Ya. Di sini kita mengikutkan rumusnya Einstein sama buku karangannya Thomas 2019. Boleh seperti ini, boleh. Ya. Jadi kita bisa memasukkan dua kutipan dalam satu apa satu kalimat, ya, satu kalimat. Ya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian atau metodologi penelitian. Nah, di sini berkaitan apa sih? Terkait dengan langkah-langkah dari pengerjaan penelitian dalam bentuk bisa berupa flowchart-nya ya. Nanti kalau sudah dimasukkan dalam flowchart, kemudian kalian harus menjelaskan prosesnya flowchart tadi, tahap-tahapannya kalian jelaskan. Ya, apa saja, kemudian metodenya seperti apa, kemudian dan seterusnya, analisanya seperti apa. Itu harus dimasukkan ke dalam metodologi penelitian. Modelnya, datanya, benda ujinya, itu masuk ke dalam metodologi penelitian. Metode pengumpulan datanya menggunakan apa, ya? Bisa menggunakan kuesioner, bisa observasi secara langsung, ya. Atau bisa berupa pengujian, ya. Jumlah data yang diperlukan, jumlah benda uji, cara pengujian, dan seterusnya itu dimasukkan ke dalam metodologi penelitian. Kemudian ada lagi ini data penunjang ya, data sekunder. Ya. Nah, ini variabel yang diteliti, ini masuk ke dalam metodologi penelitian. Kemudian kita masuk ke flowchart ya, atau tahapan penelitian ya, di mana di sini nanti ada berupa bagan alir ya. Nanti ada beberapa pola di sini, ada input, ada proses, ada output ya. Di sini ada pola urutan, pola pilihan, ada pola pengulangan ya. Biasanya di sini kalau pola pilihan, kalau urutan langsung ke step selanjutnya dan seterusnya. Ya, pola pilihan nanti kita sebelum ke eh, tahap ketiga, berarti harus ada tahap kedua dulu. Nah, nanti muter. Kalau misalkan tahap kedua ternyata tidak bisa, kita harus kembali lagi ke tahap ke-1. Ya, jadi di sini ada tahap misalnya tahap ketiga, ya. Kemudian dari tahap 1 tadi kita masuk ke tahap 2. Ternyata dari tahap 2 belum bisa. Kita harus
belum bisa masuk ke tahap 3, nanti kita misalkan di cancel, tidak valid misalkan, berarti harus kembali lagi ke proses yang pertama. Ya. Ini mirip untuk pola pengulangan. Ya. Kemudian, nah ini jadi setiap simbol itu punya pengertiannya. Ya, simbol dalam penggunaan di flowchart itu punya pengertiannya. Misalkan ada bentuk ya, terminator ini adalah untuk memulai atau mengakhiri flowchart. Biasanya mulai, ya, selesai itu ya, biasanya yang di atas sendiri dan di bawah sendiri. Itu adalah kita menggunakan terminator. Kemudian ada input atau output, ya. Bentuknya seperti jajar genjang. Ya, bentuknya jajar genjang ya. Oke. Di sini untuk membaca data dan menulis outputnya. Ya. Nanti ini adalah bentuknya berupa datanya, ya, dan menulis outputnya nanti seperti apa. Kemudian proses, nah ini menggunakan persegi panjang, ya, proses pengolahan data. Nanti dalam flowchart itu kan ada penjelasannya. Kalian uh, pengolahan datanya menggunakan apa, stepnya seperti apa dan seterusnya. Kalian breakdown di flowchartnya. Kita menggunakan simbol proses. Kemudian ada konektor. Konektor ini adalah menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Ya, kalau halaman yang beda, jadi kalau flowchartnya misalkan kepisah nih, ya, Bu, halaman separuh flowchart saya itu di halaman berbeda, gitu. Karena kalau saya flowchart saya panjang, Bu, saya buat satu halaman tidak bisa. Nah, berarti bagaimana? Kita potong, ya, kita hubungkan ke halaman yang berbeda. Menggunakan apa? Menggunakan off-peak konektor, ya, untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Bentuknya adalah segi 5. Row ini adalah menentukan arah, ya. Ini decision, ya, untuk mengambil keputusan, ya, menentukan pilihan kondisi, ya. Kemudian preparation untuk menentukan nilai awal sebuah variabel. Jadi simbol-simbol ini tidak syukur tiba-tiba langsung kalian pakai. Ini ada penjelasannya. Kapan itu kalian bisa menggunakan konektor, kapan itu menggunakan terminator, kapan menggunakan proses, dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya nah, kita masuk ke analisis atau pembahasan, ya, di mana di sini nanti kita melaporkan hasil dari penelitian kita, mulai dari kita pengumpulan data mungkin ya, sampai hasilnya seperti apa. Kita masuk ke dalam pembahasan, ya. Atau dokumentasi dalam pengujian, dokumentasi wawancara, dokumentasi itu masukkan semuanya yang benar-benar dia menunjang dalam analisis, yang menunjang dalam pembahasan, masukkan ke dalam bab ini. Ya. Selanjutnya, nah ini masuk ke daftar ajuan, daftar pustaka. Ya. Penutup ini berupa kesimpulan, ya, dan saran. Selanjutnya ada daftar ajuan, daftar pustaka. Ini harus sesuai abjad, ya. Harus sesuai abjad. Kemudian daftar pustakanya itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya, di buku pedoman Poliwangi tahun 2023. Ini saya akan membahas untuk penulisan daftar acuan atau daftar pustaka. Ya, ini ada contoh buku cetak, ya, ada buku elektronik, ya, ada penulis 1, ada penulisnya 2 orang. Ini rujukan saya ambil dari buku pedoman Poliwangi tahun 2023.
Jadi kalau misalkan kita ambil artikel, ya, ambil buku, ya, baik itu cetak maupun elektronik, baik itu nanti penulis satu, penulis dua, dan penulis selanjutnya, itu punya aturan sendiri-sendiri, ya, punya aturan sendiri-sendiri. Misalkan di sini lebih dari 3 orang, ya. Contoh eh, artikel, saya ambilkan ini artikel cetak. Jadi artikel itu ada artikel cetak, ada artikel elektronik, ya. Jadi bisa berupa jurnal, ya. Jurnal itu kalau memang tidak dicetak, ya, berarti dikatakan dia elektronik. Kalau misalkan kalian dapatnya berupa cetakan, nanti bentuknya cetak. Nah, penulisannya seperti ini. Ada nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kemudian nama berkala ilmiah atau jurnalnya. Jadi nama jurnalnya itu miring, ya, penulisannya miring. Kemudian ada volume, nomor atau isu, kemudian ada halaman. Titik 2 halaman. Ya. Contoh di sini Sudirman L. I. Ya. Kalau misalkan nama saya Siska Aprilia Hardianti, berarti Hardianti, koma, Siska, kalau misalkan mau dituliskan Siska Aprilia, itu boleh. Ya. Siska titik A titik boleh. Ya. Tahun, kemudian titik, kemudian judulnya apa, parsial, nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada jurnalnya. Jurnalnya itu jurnal apa? Di sini adalah Hayati J. Biosi. Nah, ini adalah miring. Jadi yang miring itu adalah nama jurnalnya. Bu, ini Lentinus cladopus ini kok miring juga? Ini adalah nama asing. Ya, nama asing, tulis miring. Bahasa asing. Ya. Kemudian volume 17, issue atau nomornya 2.2 halamannya. Halaman itu dicek di jurnalnya, dicek di papernya. Halaman berapa sampai berapa? 63 sampai 67. Ya. Kemudian ada penulis kedua, penulisannya ya seperti itu, ya. Kayak tadi, kutipan tadi, Satria, ya, berarti nama belakangnya itu Satria, A titik, dan Matsuda, Y titik, tahun. Kemudian judulnya apa? Jurnalnya adalah Mar Polisi. Ya. Volume 26, isu 5, titik 2, 437 sampai 450. Nah, ini adalah nomor halaman. Ya. Jadi kalau jurnal itu adalah yang miring bukan judul jurnal, bukan judul artikelnya, tapi nama jurnalnya, nama publishernya. Ya, publisher jurnalnya. Ya. Nah, kalau selanjutnya di sini ada buku, nah kita pindah buku. Nah, ini contoh buku adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku. Nah, judul buku miring, kota penerbit, titik 2 nama penerbitnya. Jadi kotanya dulu, baru nama penerbitnya. Ya, contoh, ini ada 3 penulis. Ya, Estiasih T, Putri WDR, dan Widya Stuti E, ya, tahun 2015. Judul bukunya dimiringkan. Komponen minor dan bahan tambahan pangan, titik, kota penerbit Jakarta, titik 2, Bumi Aksara, nama penerbitnya. Ya, jadi bedakan antara jurnal, kutipan jurnal dengan kutipan buku. Ya, nanti pada saat pembuatan PKM, pembuatan P2MD, atau mungkin karya tulis ilmiah, habis ini ada lomba karya tulis ilmiah. Saya berharap
menulis kutipan atau mungkin mencari ide untuk penelitian, ya, tidak bingung lagi. Ya. Jadi bisa kalian cek di sini, ya, di PPT-nya Ibu. Nanti bisa di-share sama panitia. Kemudian ada lagi ini kalau proceeding. Ya. Kalau proceeding beda lagi. Ya. Proceeding di sini ada ini mirip seperti jurnal. Ya. Ada autor, ya, Nur Cahya E, Setiadi D, dan Setiadi Y 2011. Nah, ini judulnya. Judul dari proceedingnya. Status fungi mikoriza arbuscula pada suksesi lahan pasca tambang timah di Bangka. Nah, di situ ini artikel dalam buku kalau ini ya. Di dalam Budi ini. Nah, ini judulnya bukunya tadi. Nah, ini judulnya proceedingnya. Ya. Percepatan sosialisasi teknologi mikoriza untuk mendukung revitalisasi pertanian. Nah, ini nama proceedingnya, nama konferensinya. Kongres dan Seminar Nasional Mikoriza 2 Miring. Ya, miring. Ini kayak jurnal. Ya. Ini contoh satu, misalkan. Nah, ini artikel yang diunduh dari internet. Misalkan. Tidak ada. Ini ambil data langsung. Selanjutnya ada lagi proyek akhir atau skripsi atau tesis disertasi. Ya, kalau misalkan kalian dapat skripsinya orang gitu ya, boleh itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Nah, berarti penulisannya bagaimana? Misalkan contoh Septiani D tahun 2011. Ini judul judul PA-nya atau skripsinya, ya. Nanti dibuka buka kurung siku, ya. Kurung siku itu nanti berupa apa? Bisa skripsi, bisa tesis, bisa PA, ya. Kemudian nama kota penerbitnya dan institut atau kampus yang eh, menerbitkan, ya. Misalkan Surabaya titik dua, misalkan ITS, berarti kalian masukkan sini. Atau Banyuwangi titik dua, Politeknik Negeri Banyuwangi. Kalau bedanya proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini kalau misalkan skripsi ya berarti kurung sikunya skripsi. Kalau tesis ya berarti kurung sikunya tesis. Nanti dilihat di cover itu kan kelihatannya itu skripsi atau tesis atau disertasi atau mungkin yang lainnya. Kemudian ada bibliografi. Ya. Ada paten, misalkan kita punya penelitian, kita butuh misalkan referensi atau rujukan berupa paten, ya. Nah, berarti kita ambil patennya orang, kita masukkan referensinya ke situ. Penulisannya ini autornya Wijaya CH Halimah Kidli dan Kaki F. Penemu dan ada kampusnya Institut Pertanian Bogor 2002 November 13. Berarti ini kapan ini ditemukan, ya, kapan dipatenkan, ya. Komposisi permen cajuput untuk pelega tenggorokan. Paten Indonesia ada ID-nya. Ini harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian ini surat kabar dan majalah. Ini kalau mau ambil misalkan referensi dari surat kabar, atau mungkin dari internet berita-berita ya, Radar Banyuwangi atau Info Banyuwangi dan seterusnya, itu bisa kalian ambil, ya, bisa kalian ambil. Di sini kalau dia surat kabar, ini ada penulisnya siapa, ya. Kemudian di sini masukkan tanggal terbitnya, ya. Tanggal terbit, kemudian judul,
Kemudian nama surat kabarnya, ya, Kompas. Nah, ini berupa miring. Ya. Selanjutnya di sini ada informasi seksi jika ada ya, menggantikan volume dan edisi, nomor halaman, awal artikel, nomor kolom. Ini untuk yang cetak. Ya. Kalau di sini dokumen resmi institusi, misalkan kita butuh tadi kayak Departemen Pekerjaan Umum atau mungkin betul Departemen Pendidikan ya, dan Kebudayaan. Nah, itu boleh ya. Kita bisa pakai misalkan dokumen resmi dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Berarti kalian harus masukkan ada siku di sini ya, Poliwangi, kemudian Politeknik Negeri Banyuwangi 2013, kapan itu tahunnya ya. Kemudian tentang apa ya? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 154 tahun ini tentang penetapan Politeknik Negeri Banyuwangi sebagai badan hukum milik negara Banyuwangi, Poliwangi gitu ya. Ini kotanya, penerbitnya. Kemudian ada artikel atau paper dari internet yang biasa kita pakai ya. Ini ada penulisnya banyak banget ini. Penulisnya banyak banget. Kita masukkan. Kemudian tahun 2005. Kemudian ada judul ya. Judul artikelnya. Nah, kemudian ada nama berkala ilmiah ini. Nama observational study, PMJ. Ini diunduh di internet ya. Ini volumenya 330, isunya 7.500, halamannya 1.119 sampai 1.120. Dimasukkan linknya juga boleh. Nanti kalau pakai Mendeley langsung otomatis link DOI. Nah, itu nanti akan tercover di situ. Nah, ini contoh tambahan ya untuk rekapan tadi terkait dengan sistematika penulisan TA atau skripsi ya, di mana judul baru ya selalu dimulai pada halaman ganjil. Kalau TA kita TA-nya Poliwangi, itu halaman ganjil atau halaman sisi kanan ya. Penomoran gambar dilakukan dengan menyebutkan nomor bab, diikuti nomor urutnya, gambar 3.2 gitu. Kemudian ada penomoran tabel, kemudian tabel dibuat memenuhi margin halaman ya. Jadi difullkan gitu ya, serta diberikan sumber dan tahun di bagian bawah rata kiri. Penggunaan kata asing dan bahasa daerah tulis dengan huruf cetak miring atau italik. Semua rumus harus ditulis menggunakan equation editor. Jadi kalau di Word itu ada equation ya. Kalian memasukkan rumus harus menggunakan tools gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi dari tata tulis uh, tata tulis dari TA dan skripsi. Mungkin Ibu masuk ke ini ya. Saya stop dulu. Saya mau menunjukkan Mendeley itu seperti apa. Nah, saya tentang aplikasi deteksi ini curah hujan. Oke, ini saya izin share screen dulu ya. Oke. Bagaimana panitia sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Dan, jadi misal saya punya cari
di Google ya, cari di Google. Saya pengen tahu, saya mau mencari penelitian referensi terkait dengan deteksi tinggi curah hujan. Tadi kan kita bahas curah hujan ya. Nah, berarti misalkan kita cari, oh ketemu nih judul pendeteksi ketinggian air interaktif dengan aplikasi Telegram berbasis Raspberry Pi. Oh ini anak TI ya. Kita ambil, misalkan kita download nih penelitiannya ya. Kita buat untuk kita masukkan ke dalam penelitian kita. Kita masukkan ke laporan penelitian kita. Ya. Ini ada pendeteksi ketinggian air air apa ya? Air interaktif nih ya. Air interaktif dengan aplikasi. Nah, rujukan ini kita bisa pakai Mendeley. Ya. Saya buka Word-nya Ibu sebentar. Oke. Mungkin kita ambil punyanya ini terkait dengan hasilnya. Saya mau ambil mungkin ini. Saya mau ambil ini Bu, flowchart-nya bagus ini. Ya. Kita ambil flowchart-nya. Nah, flowchart-nya kita mungkin mengutip ini. Saya ambil yang screenshot saja ya. Saya print screen dulu. Nah, kita masukkan ke dalam Word-nya. Nah, kita punya ini, Bu. Ini penelitian kita. Judulnya tentang, namanya adalah flowchart deteksi ketinggian air. Nah, ya. Nah, kalau kita pakai flowchart ini, ya, kelihatan ya, Word-nya Ibu kelihatan nggak? Halo? Word-nya Ibu kelihatan nggak? Stop ya. Belum, Bu. Belum? Oke, sebentar. Oke. Oke, ini tadi saya screenshot ya, saya screenshot, kemudian saya masukkan misalkan gambar satu. Nah, ini dalam laporan saya. Gambar satu, flowchart sistem deteksi ketinggian air. Ini saya rujuk dari punyanya tadi, ya, punyanya paper tadi. Ya, nah kita bisa pakai Mendeley dengan mengutip tadi, ya. Dengan mengutip tadi berarti kita harus masukkan kutipannya tadi. Ya. Gimana Bu caranya? Yaitu kita langsung ambil Mendeley. Nah, ini diinstal dulu ya. Mendeley itu diinstal dulu. Nah, ini sign out. Sebentar ya, saya login dulu. Ya, saya login dulu ya, sebentar. Oke, saya tunjukkan tampilan Mendeley Reference Manager. Ya. Jadi ini ada beberapa tools ya yang nanti kita pakai. Ya. Ada ini, saya sudah banyak menggunakan ini ya. Jadi referensinya lumayan. Nanti kalau misalkan kita punya jurnal tadi, kita bukan ke dalam Mendeley, nanti akan terdeteksi di sini. Kita masukkan file from komputer.
Misalkan tadi punyanya ini, Aditra, ini tadi ya filenya. Masuk, terdeteksi di Mendeley. Terdeteksi, kita klik satu aja, kita klik filenya tadi, Mareta tadi. Nah, keluarannya itu adalah berupa jurnal artikel. Nah, kalau dia jurnal artikel, ya berarti ya pilihannya ada jurnal artikel. Ini ada beberapa pilihan, Rek. Ada book section, ada komputer program, ada ensiklopedia, ada conference proceeding, ada jurnal artikel, magazine, newspaper, paten, report, statu. Ini untuk peraturan-peraturan ya, tesis mungkin, webpage ini, working paper ini juga bisa dipakai. Kalau memang ini yang kita pakai adalah jurnal, berarti kita pilih yang jurnal artikel. Ya, kalau mau pengen PDF-nya kelihatan, kita klik 2 kali. Ya, nanti kita bisa keluar di sini sebentar. Nah, ya, ini adalah PDF yang kita download tadi, artikel dari yang kita butuhkan tadi, flowchart yang saya screenshot tadi ya. Nah, judulnya sudah benar nih, pendeteksi ketinggian air. Nah, ini di spasi. Air interaktif dengan aplikasi Telegram berbasis Raspberry Pi. Lihat autornya sudah benar belum? Mareta, Dwi, dan nah ini. Ya, berarti ini salah ya. Salah, diperbaiki. Salah diperbaiki. Nah, ini. Berarti penulisnya 3. Selanjutnya tambahan lagi di sini ada nama jurnalnya, ada enggak? Nama jurnalnya ada enggak? Ini Jurnal Sains dan Teknologi. Ya. Jurnal Sains dan Teknologi. Kita bisa copy di sini. Kita masukkan di nama jurnalnya. Nah, spasi ya. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2017 ya. Tahun 2017, volume 6, nomor 2 ya. Page-nya. Nah, dicek di sini page-nya. Oh, ini 279 sampai 289. 279 sampai 289. Ya. Ada lagi nggak informasi yang lain? Oh, bulannya ada nggak di sini? Nah, bulannya Oktober. Ya. Bulannya Oktober. Kita masukkan Oktober berarti tanggal berapa? Angkanya berapa? Oktober itu 10 ya. D-nya nggak tahu di sini. Nggak ditunjukkan. Langsung saja. Kalau sudah, kita keluarkan. Ya. Kita keluarkan Mendeley-nya. Ya, kita exit ya. Kemudian kita buka Word-nya. Nah, masuk Word ya. Kita masuk Word, kita mau mengutip punyanya Mareta tadi. Gimana cara mengutipnya? Pilih yang reference Mendeley site ya. Mendeley site. Ya, sebentar. Sebentar ya, ini butuh sign in lagi. Nah, ini keluar nih penulisnya yang baru kita masukkan tadi. Kita insert, kita klik ini ya, kita checklist, insert citation, langsung keluar. Mareta et al. 2017. Ya.
Baru kemudian, nah ini sudah mengambil kutipan. Nah, kalau di daftar pustaka, misalkan kita, ini daftar pustaka kita, ya, langsung kita klik insert bibliography. Sebentar, sebentar ya. Insert bibliografi di sini. Nah, langsung keluar ya. Langsung keluar Mareta Rahmani dan bla bla bla. Ini judulnya. Kalau misalkan mau judulnya, Bu, ini mau saya perbaiki, bisa diperbaiki langsung di Mendeley-nya, bisa diperbaiki di sini. Ya. Kalau ini sudah masuk langsung, jadi otomatis dia. Ya. Kalau misalkan ini autornya, tahun, kemudian nah judulnya, nama jurnalnya miring ya, volume, isu dan nomor jurnal. Misalkan saya masukkan lagi mau ngutip yang ini yang bawah, ibu punya nih. Nah, Widya Stuti 2013 langsung otomatis di bawahnya daftar pusakanya langsung keluar. Ya, saya mau mengutip lagi, Bu. Kutip lagi mungkin yang ini ya, yang ibu punya aja ya. Misalkan ini, evaluasi kebutuhan ruang parkir. Saya save di sini. Nah, Imam 2000 Widya Stuti, Imam 2018, Widya Stuti 2013. Langsung di sini keluar ya. Punyanya referensinya Imam, daftar pusakanya. Ya. Kemudian Widya Stuti tadi. Ini sudah otomatis. Jadi kita nggak usah buat secara manual daftar pusaka, secara manual mengutipnya, ya ini sudah sesuai dengan aturannya. Nanti itu tergantung. Ini stylenya pakai style Harvard ya, style apa ya ini? Nah ini American Psychology Association. Kalau misalkan mau mengubah, ini ada lagi, ada IEEE ya, Vancouver, ada Harvard ya, banyak di sini. Oke, mungkin itu saja ya uh, untuk mensitasi dengan menggunakan Mendeley. Ya, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator.